Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat jasmani dan rohani sebagaimana kita rasakan di pagi hari ini. Yang kedua, salawat bertangkikan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang sebagaimana kita rasakan di pagi hari ini. Yang ketiga, di sini kami ingin mendiskusikan tentang memahami ontologi dari mata kuliah ilmu filsafat. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Harin Hanafi, NIM 0307222123. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Ipra Mayanti Harahap, NIM 0307222099. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Yuda Nurdiamsyah, NIM 0307222114. nah, di sini kami akan mencoba mendiskusikan tentang memahami kajian ilmu ontologi. Dan saya ingin bertanya kepada saudara Yuda, apa sih yang kamu ketahui tentang pengertian ontologi? Ontologi ini merupakan istilah dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud, dan logos adalah ilmu. Sehingga jika diartikan, ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari tentang wujud yang ada, dan cabang filsafat yang mempelajari ilmu pengetahuan umum. Nah, tadi kan saudara telah menjelaskan pengertian ontologi itu secara umum. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, coba sebutkan pengertian ontologi itu secara terminologi. Secara terminologi, ontologi ini dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai realitas dan juga penyataan yang konkret secara kritis, sehingga hakikat dari kenyataan atau realitas tersebut dapat dilihat melalui dua macam sudut pandang. nah kamu tadi bilang ada dua macam sudut pandang. Apa sih dua sudut pandang tersebut? Adapun dua macam sudut pandang tersebut ialah yang melihat kenyataan atau realitas mengenai hal yang konkret adalah kuantitatif dan kualitatif. Kenapa bisa kuantitatif dan juga kualitatif disebut sebagai dua sudut pandang tersebut? Karena dua hal tersebut menjadi konsep mengenai wujud yang asli, wujud yang sulit didefinisikan dengan tepat, mengingat suatu wujud sudah ada terlebih dahulu sebelum konsep mengenai segalanya muncul. Kan ada nih pendapat para ahli mengenai ontologi tersebut. Coba kamu jelaskan salah satunya. Pendapat dari para ahli salah satunya yaitu pendapat Surya Sumantri. Beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa ontologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu. Nah, di sini saya ingin bertanyakan kepada saudari Ipra, metode apa saja yang ada dalam ilmu ontologi itu? Jadi metode yang ada dalam ilmu ontologi itu, Lawrence Bagus telah mengklasifikasikan pemahaman ontologi itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama melukiskan hakikat ketuhanan, yang kedua yaitu menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung kepadanya, dan yang ketiga yaitu menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah dengan realitas tertentu.
Tadi saudara telah menjelaskan metode apa saja yang ada di dalam ilmu ontologi itu. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan berpikir secara ontologis? Jadi di dalam buku ini dijelaskan bagaimana struktur berpikir secara ontologis itu, yaitu yang pertama abstraksi fisik. Yang disebut dengan abstraksi fisik ini menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Yang kedua yaitu abstraksi bentuk. Abstraksi bentuk ini mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua yang sejenis. Dan yang ketiga itu ada abstraksi metafisik. Abstraksi metafisik ini menjelaskan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Coba saudari jelaskan berapa asumsi mengenai empiris. Di dalam buku ini dijelaskan terdapat beberapa asumsi mengenai objek empiris, yaitu yang pertama, menganggap bahwa objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu determinisme, yaitu menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Jadi, tiga bentuk asumsi ini merupakan bagian ilmu dalam perspektif barat, di mana ketiga-tiganya merupakan syarat awal dalam sebuah penyelidikan keilmuan, dan asumsi ini dikembangkan lebih jauh harus melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu asumsi harus relevan dengan bidang tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Yang kedua yaitu asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Jadi, tiga bentuk asumsi di atas merupakan bagian ilmu dalam perspektif barat, di mana ketiga-tiganya merupakan syarat awal dalam sebuah penyelidikan keilmuan. Asumsi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, yaitu harus melalui dua proses. Jadi saudara bilang ada melalui dua proses kan? Coba sebutkan dua proses tersebut. Yaitu di sini dijelaskan proses yang pertama itu yaitu asumsi harus relevan dengan bidang tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Dan yang kedua yaitu asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Saya ingin bertanya kepada saudara Maulana, coba sebutkan pengertian ontologi sains. Ontologi sains adalah ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan empiris. Jadi masalah rasional ini perlu kita ketahui bahwasanya dalam sains pernyataan atau hipotesis yang dibuat haruslah berdasarkan rasio dapat dicontohkan sebagai berikut. Makan telur ayam berpengaruh kepada kesehatan. Contoh di atas dikategorikan sebagai hipotesis yang berdasarkan rasio dan belum diuji kebenarannya, di mana kebenarannya hanyalah dugaan semata. Tadi saudara telah menjelaskan pengertian ontologi sains kan? Coba saudara jelaskan aliran-aliran dalam ontologi dan sebutkan apa saja itu. Aliran-aliran dalam ontologi, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal kajian mengenai ontologi, bahwasanya kemunculan aliran dalam ontologi disebabkan ada perbedaan pendapat dalam menjawab tiga pertanyaan sentral dalam ontologi, yaitu yang pertama, apakah yang ada itu? Yang kedua, bagaimana yang ada itu? Yang ketiga, di manakah yang ada itu? Dan pembagian aliran dalam ontologi terbagi dari tiga. Yang pertama, segi kuantitas, segi kualitas, segi proses. Jadi saya juga ingin bertanya kepada saudara Maulana, coba sebutkan langkah-langkah eksperimen dalam metode empiris. Langkah yang pertama adalah mengambil suatu kelompok sebagai sampel yang beri makanan telur ayam secara teratur selama 6 bulan. Langkah kedua adalah mengambil satu kelompok yang lain yang tidak boleh makanan telur ayam selama 6 bulan.
sebagai kelompok kontrol. Langkah yang ketiga, setelah 6 bulan, kesehatan kedua kelompok diamati. Hasil yang diberikan bahwa kelompok yang teratur makan telur ayam rata-rata lebih kuat atau lebih sehat. Sekian. Cukup sekian yang dapat kami diskusikan dalam memahami kajian ilmu ontologi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari email aja kirim game.